Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan kali ini saya dikirimin sebuah kursi. Ini office chair sebetulnya kategorinya, tapi untuk dipakai gaming chair juga keren banget bentuknya ya. Desainnya bagus banget, dan bukan hanya bagus desainnya, tapi dia juga ergonomis. Jadi memang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ngomongin soal ergonomis, karena kebetulan istri saya ini profesinya adalah dokter spesialis rehabilitasi medik. Jadi nanti kita nggak bakal ulas kursinya aja, tapi fitur-fitur kursinya kalau dikaitkan dengan kesehatan tubuh kita. Jadi nanti kita bisa tahu nih, fungsinya bisa apa aja dan apa sih efeknya dengan tubuh kita ya. Nah, namanya adalah GT Chair Devari. Ini harganya 9,5 juta rupiah. Di Tokopedia udah ada. Ini dijualnya sama Miles Furniture ya. Di Instagramnya ada, di Tokopedia ada, bisa kalian cek. Dan ini kalau kalian mau beli di lokasinya langsung bisa. Ini posisinya di Ruko Pelangi Cengkareng ya guys. Jadi kalian bisa langsung ke sana. Dan keuntungannya adalah free instalasi. Jadi dipasangin produknya, otomatis garansinya bisa langsung ya. Dan langsung bisa kalian bawa pulang untuk si kursinya. Tapi kalau kalian mau paketin juga bisa. Ini beratnya sekitaran 31 kg. Nah, untuk varian warnanya ini ada dua, yaitu hitam dan putih. Tapi saya nggak tahu nih yang di dalam ini warna apa, jadi nanti kita bakal cek sama-sama ya. Dan untuk garansinya yang terakhir ini sekitaran 2 tahun. Dan untuk kalau misalnya kalian belinya dari Tokopedia, kalian harus videoin video unboxingnya ya, supaya kalian bisa klaim garansinya. Oke guys, kita langsung buka aja boxnya dan kita cek apa aja yang bakal kita dapat di boxnya ini. Nah, ini dia guys, dalamnya. Oh, dalamnya ada boxnya lagi ya. Oh, ternyata dia double box guys. Jadi yang luar itu untuk protectionnya, sedangkan yang dalam ini adalah box si produknya ya. Pedal Passion Desk Mat. Oh, desk mat cuy. Jadi kalau di depan komputer kalian bisa simpan di sini ya, untuk di atas keyboard, mouse, sekalian untuk mousepadnya juga. Yang bagian atas ini langsung bagian bawah kursinya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini paket rodanya ya. Ada 5 roda di sini. Dan di sini ini untuk bawahnya ya. Penyangga kursi yang bagian bawahnya. Wah, ya. Gile dong. Banget dong. Ini ternyata yang paling berat ya. Yang bikin dusnya ini 30 kilo ini adalah kursinya guys. Dan ini adalah headrestnya. Ini ya, box headrestnya. Set. Nah, ini dia headrestnya guys. Kita keluarin. Wih, cakep banget cuy. Lihat ya. Mana sih? Nah, ini dia. GT Chair, jahitannya rapi banget. Bahannya bagus banget. Materialnya keren banget sih ini. Oke, itu aja untuk isi boxnya. Dan sekarang kita coba rakit dulu ya. Untuk instalasinya ini gampang banget, karena sebenarnya kita cukup pasang rodanya aja. Ini untuk masangnya juga nggak perlu ditekan-tekan kayak saya ya, karena saya pertama kali masang, jadi saya pikir harus ditekan dulu. Ternyata tinggal dimasukin aja, karena nanti otomatis bakal kenceng kalau pas udah kita dudukin ya. Lalu kita tinggal pasang gas liftnya di bagian rangka rodanya, dan kita tinggal hubungin bagian atas dan bagian bawahnya aja. Dan bisa dimiringin ya, jadi bisa sama satu orang juga nih, walaupun si kursinya berat. Dan yang terakhir kita tinggal hubungin aja untuk yang headrestnya pakai baut dan alat yang udah dikasih di paket penjualannya. Jadi gampang banget lah ini untuk ngerakitnya ya. Untuk build-nya sendiri ini solid banget ya guys. Jadi dari mulai rangka rodanya ini, kemudian rangka bagian bawah kursinya, sampai rangka bagian atas, ini pakai aluminium alloy solid yang di finishing chrome ya. Jadi kelihatannya kayak stainless padahal dia aluminium. Kemudian untuk beban yang disarankan ini sekitaran 140 kg, tapi untuk maksimalnya dia bisa sampai 154 kg. Jadi bahkan buat saya yang beratnya 120 kg ini masih kegolong ringan buat kursinya ya. Lalu kemudian di bagian belakangnya ini ada motif butterfly-nya yang bikin tampilannya lebih luxe, lebih mewah gitu ya. Dengan bahan polikarbonat yang di finishing chrome, jadi desainnya nyatu dengan rangka utamanya. Lalu berikutnya di bagian bawahnya ini ada gas lift. Ini pakai Korean gas lift SAS level 4 yang bisa nahan beban sampai 250 kg. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian naik turunin kursinya ya. Dan bukan hanya itu aja, tapi juga dilengkapi dengan noise reduction cap-nya. Jadi untuk ngereduksi suara yang keluar dari kursi ini. Dan saya udah pakai sekitaran 10 harian dan memang nggak ada suaranya sih dari kursinya ya.
Untuk meshnya sendiri, baik untuk yang backrest maupun joknya ini pakai Wintex dari Korea ya. Jadi kalau dilihat ini nggak kayak kain, tapi kayak campuran antara plastik dengan fiberglass tampilannya gitu ya. Dan ini elastisitasnya juga tinggi banget. Saya baru pertama kali pakai mesh kayak gini, biasanya kan busa ya, kayak kebanyakan kursi lainnya. Dan ini ternyata empuk guys, jadi enak banget baik untuk jok maupun backrestnya ya. Dan bukan hanya empuk, tapi kalau misalnya ruangan kita dingin, ini bokong sama punggung saya tetap dingin guys, karena dia kan berongga ya, berlubang-lubang, jadi sirkulasi udaranya juga tetap bagus. Untuk kekuatannya sendiri, ini diklaimnya udah lolos abrasion test sampai 100.000 kali cycle ya, jadi seharusnya tahan banget. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya baru pakai 10 hari sih ya, belum berubah sama sekali ya, ya wajar, baru 10 hari dipakainya. Dan sebagai tambahan, ini meshnya juga anti bau dan anti bakteri guys. Jadi kalau misalnya kita pakai dalam jangka waktu yang lama, ini nggak akan nimbulin bau-bau yang nggak sedap ya. Dan yang terakhir untuk armrestnya ini kelihatannya memang kayak solid ya. Tapi sebenarnya dia bahannya kayak karet gitu. Karena kalau ditekan ini teksturnya empuk, jadi cukup nyaman sih kalau kita sandarin untuk tangan kita ya. Jadi itu untuk material dan build quality-nya. Dan sekarang kita bahas untuk fitur-fitur dari kursi GT Chair Dufari ini berbarengan dengan istri saya. Let's go! Oke guys, sekarang kita bahas untuk fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya apa aja yang bisa bermanfaat buat tubuh kita. Dan biar lebih jelasnya, kita langsung panggil aja istri saya, Nova namanya. Dan dia kebetulan dokter spesialis rehabilitasi medik yang memang kerjaannya salah satunya kayak gini. Yang sini Yang, gimana Yang? Bantuin Yang. Oke. Nah, ini deh guys, ini istri saya, perkenalkan. Halo, namanya Nova. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini Yang, ini kan ada kursi nih ya. Ini tuh office chair, harganya 9,5 juta. Mahal ya. Nah, yang katanya ini ergonomis. Nah, Ya. sebetulnya ergonomis tuh apa sih Yang? Ergonomis, kalau ngeliat kayak gini berarti ergonomis postur ya. Jadi ergonomis itu keterkaitan dengan pekerjaan. Jadi berarti postur yang ergonomis, postur yang tepat saat bekerja, itulah Oh, simpelnya. jadi kursi yang ergonomis berarti bisa membuat postur kita benar gitu ya? Posturnya benar, posturnya tepat saat melakukan aktivitas pekerjaan. Terlepas tinggi kita beda-beda tentunya kan, kalau di kantor kan orangnya tingginya beda-beda nih. Iya, betul. Berarti dia harus bisa customize kan gitu ya. Mestinya. Nah, jadi gini Yang, ini kursi si GT Chair Dufari ini, dia tuh punya fitur-fitur yang memang bisa customize banget seluruh si segmen si kursinya ini. Dari yang pertama si headrestnya ini dia bisa 3 ya. Yang pertama dia bisa nge-tilt kayak gini. Keren juga ya, Gitu ya. bisa tilt. Iya. Lalu yang kedua, dia bisa naik turun Yang. Nah, kayak gini ya. Oh, ini berarti buat menyesuaikan Si tinggi leher orang yang barangkali duduk. ya, gitu ya. Dan yang ketiga dia bisa maju mundur juga. Nah, kayak gini ya. Jadi 3, itu sih headrestnya. Baru headrestnya nih ya. Yang kedua kita bahas untuk yang si backrestnya. Ini ada 2 gak Yang? Yang pertama dia di bagian belakangnya, nih ya. Kalian bisa lihat ya guys ya. Ini bisa naik turun nih. Nah, sini ini yang pertama ya. Dan yang kedua, ini nih, ini jarang ada nih. iya, betul. Nah, yang kedua, dia bisa juga maju mundur, guys. Nah, kalau kita pegang ini ya, guys ya. Pegang bagian pinggirnya ini yang kiri, dia bisa mundur kayak gini. Ini mah mager ya judulnya. Tapi enak banget ya, benar. Ini posisi mager. Tapi intinya gitulah ya. Jadi dia bisa maju mundur untuk si backrestnya ya. Nah, kalau dimatiin kita pencet lagi yang sebelah kirinya. Lalu untuk yang tangannya ini juga bisa maju, bisa naik turun. Nah, gini ya. Jadi bisa naik turun, armrestnya ya, bisa naik turun. Dan yang terakhir untuk yang di tangan ini bisa naik turunin si joknya, tentunya ya. Ini kan semua kursi juga rata-rata ada ya, kebanyakan kursi kayak gitu ada ya fitur yang ininya. Tapi yang satu laginya, di sini si joknya ini yang untuk pantat kita nih, ini juga bisa kita maju mundurin. Ini kan ada tombol nih sebelah kiri. Nih, saya putar dulu. Sebelah kanan. Sebelah kanan ini ya, tombol yang ini. Ini kalau kita pencet, bisa maju mundur. Bisa maju mundur. Nah, gini ya. Gitu. Dan ini menyesuaikan kalau kita misalnya pencet juga si backrestnya supaya bisa fleksibel, dia bakal maju sendiri nih. Aduh, makin enak banget nih kayaknya. Guys, ini nggak boleh ditiru. Kalau kayak gini nggak kerja judulnya. Aduh, jadi emang fleksibel banget ya. Jadi kayak gini, kita pencet dulu. Nah, kayak gini ya guys. Jadi challenge-nya, apakah benar ini kursi bisa ngebuat postur saya ini benar-benar sesuai dengan yang seharusnya gitu ya? Ya, kursi. Nah, gimana nih? Kita contohin aja langsung kali ya. Mendingan kayaknya mending miring ya. Aku duduk ya. Nah, oke, gitu. sip.
Prinsip pertamanya dulu deh. Jadi prinsip pertamanya orang itu kalau yang disebut dengan postur yang tepat, postur yang posisinya tegak, kemudian posisi kepala di posisi yang netral, dan biar monitor yang di depan ini harus ya, ini penting nih prinsipnya. Monitor yang di depan harus sejajar dengan mata. Nah, gitu. Jadi biar tidak terlalu tinggi, ke atas ya. Kemudian nggak boleh juga nunduk. Nah, berarti kalau misalnya laptop dia harus pakai stand lagi ya, bagusnya mestinya pakai stander lagi. Oh iya, supaya si layarnya terus bisa sejajar mestinya dengan mata malah kita. keyboardnya pakai additional keyboard ya. Oke. Terus kita bahas ke leher. Kalau leher ini oke sih. Jadi maksudnya dia ada untuk mengakomodir nih. Jadi tadi bawa leher, kepala, pegang kepalanya ya. Nah, jadi mestinya telinga itu kesegarisan sama bahu, itu yang benar ya. Oke, ya. Terus pas duduk begini, nah ini bagus bisa dinaik turun, ini pas nih ya. Kemudian majuin dikit. Nah, gitu. Jadi kan ngikut nih, jadi tegak posisinya. Kemudian bahu kesegarisan. Nah, ini yang penting ya, posisi duduk itu yang disebut dengan ergonomis atau postur yang benar. Setiap sudut, mulai dari sudut siku, sudut sendi panggul nih, hip ya, pinggang ini ya, kemudian sendi lutut dan sampai ke ankle itu 90 sampai 100 derajat. Itu yang benar ya. Ini kan belum nih. Ini belum nih. Ini kita atur dulu. Naikin. Nah, ini keuntungannya kalau misalnya ada armrest, nih bisa duduk begini. Nah, ini baru udah 90 derajat nih. Oke. Kemudian nah ini yang saya bilang hipnya, yang aku bilang tadi ya, hipnya begini, mestinya juga sama 90 derajat. Ini kayaknya bisa yang main mundurin ini. Cobain deh. Mundurin, ini udah maksimal dia. Udah mundur ya, pas ya. Kurang turun kali. Kurang turun. Nah, iya sesuai ya. Oke. Jadi nih sudut si lutut itu juga 90 sampai 100 derajat. Jadi kalau ankle juga sama ya, 90 sampai 100 derajat. Karena kalau berarti yang cewek-cewek tuh yang pakai high heels yang jinjit begitu, nah itu nggak benar pas ketika duduk, pasti nggak bakal gitu ya. bisa jadi proper ya. Oke. Gitu simpel nih. Nah, itu kalau misalnya duduk kita nggak sesuai postur tuh efeknya apa sih yang? Oke, kalau duduk nggak sesuai postur yang benar, iya. Jadi kalau duduk nggak sesuai dengan postur yang benar, satu otot-otot nggak akan bekerja optimal, ataupun otot-otot nanti akan lebih mudah fatigue, lebih mudah lelah, lebih mudah cedera gitu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya orang yang datang tuh ke aku biasanya jadi nyeri leher, nyeri punggung atas, nyeri punggung bawah, efeknya ke sana ya. Terus jadi ini kursi udah oke banget lah berarti ya untuk posisinya ya. Tapi sebetulnya paling ideal tuh apakah ini kursi udah bisa dibilang ideal nggak sih, atau secara ergonomisnya tuh benar-benar ergonomis nggak sih? Ergonomis. Kalau ngelihat kayak gini, ini kursi sih berusaha untuk mengakomodir postur yang proper ya, posturnya ergonomis. Intinya sih apapun kursinya silahkan saja, tapi yang penting tadi prinsip-prinsip untuk postur yang tepatnya itu yang harus pinggul 90, lutut 90 itu ya. Yes, betul. Tapi kursi ini kalau ngelihat sih ya lumayan ya, bisa mengakomodir. Kalau mau memang ideal banget ya berarti satu orang ya satu kursi, satu meja. Jadi biar benar-benar custom ke cuman nggak mungkin yang mau lah. pakai. Iyalah, Kan kebayang orangnya banyak kan, orangnya ya. pindah. Masa harus dibawa lagi kursinya kan? Makanya kursi-kursi seperti ini mungkin at least mendekati sempurna lah ya, walaupun nggak 100% kayak customize ya. Gitu. Oke, berarti ini oke lah ya berarti ya, secara mendekati dengan si customize, walaupun tidak bisa sempurna dengan customize, at least bisa disesuaikan dengan tinggi badan orang yang beda-beda gitu ya. Oke guys, itu aja ya untuk fungsi-fungsinya udah kalian lihat semua. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk ulasan dari GT Chair ini. Ya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran lah buat kalian semua. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Makasih banyak kan ya udah bantuin. Gini dong. Oke, thank you so much. Terima kasih udah nonton. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.